Sekte Ming di daratan Cina selama 20 tahun terombang-ambing tanpa ketua. Para petinggi Sekte Ming terpecah, mereka yang tak ingin berselisih pergi menghilang. Beberapa yang lain terjebak tipu muslihat keji menjadi sosok yang dianggap sesat dan dimusuhi sekte lain. Dan beberapa di antaranya saling bertikai karena kehilangan kendali yang memicu kesalahpahaman dalam partai yang mereka cintai. Satu di antaranya tetap berdiri tegar, menjaga posisinya sebagai seorang utusan, tetap menjaga aturan Sekte Ming, dan terus mengusahakan kedamaian di antara semua tokoh Sekte Ming. Ia adalah Yang Xiao, utusan terang kiri Sekte Ming, yang dengan darah dan air mata menjaga setiap kelangsungan hidup Sekte Ming yang telah pincang tanpa kehadiran seorang ketua. Ying Tianzheng, 凡人之上。 Yang Xiao muncul dalam kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga karya Jin Yong. Ia adalah utusan terang kiri Sekte Ming yang terpilih di era ketua Sekte Ming ke-33 Yang Tingtian. Dibanding tokoh lain di Sekte Ming, Yang Xiao memiliki kungfu yang paling tinggi, walau beberapa data menyebutkan bahwa Dan Fan Yao lebih unggul dalam hal kungfu. Tetapi satu hal yang pasti, ia satu-satunya tokoh di Sekte Ming selain ketua Sekte Ming, yang menguasai ilmu memindah langit dan bumi walau hanya sampai di level 2. Yang Xiao digambarkan sebagai pria yang rupawan, dengan gaya elegan layaknya seorang petinggi dalam sebuah sekte. Ia memiliki pembawaan yang tenang penuh kehati-hatian, namun selalu tegas saat sudah mengambil keputusan. Dalam kebimbangan seluruh anggota Sekte Ming, ia tetap berupaya meluruskan yang salah, dengan tetap menjunjung tinggi aturan partai seperti saat ketua yang masih ada. Karena sikap inilah yang disalahartikan bahwa Yang Xiao berlaku sebagai seorang ketua sekte. Banyak dari anggota Sekte Ming yang berpikir sempit mengira bahwa Yang Xiao menginginkan posisi ketua sekte itu. Sehingga seluruh perselisihan dan ketidakpuasan anggota sekte lainnya mengarah ke Yang Xiao yang dianggap arogan dan lancang mengambil posisi ketua tanpa persetujuan semua tokoh yang ada. Sungguh pun demikian, Yang Xiao tetap tekun untuk menjaga Sekte Ming sebagai utusan, dan tetap mengusahakan kesatuan semua tokoh Sekte Ming untuk tetap berpegang teguh pada aturan yang sudah ditetapkan dalam sekte. Hingga suatu kali dengan tegas Yang Xiao datang mencari Yin Tiezhang. Dengan berani ia memerintahkan Yin Tiezhang untuk segera membubarkan Sekte Elang Langit yang telah ia buat, karena siapapun dari anggota sekte akan dihukum jika membuat sekte baru di luar Sekte Ming. Pertarungan terjadi, Yang Xiao jauh lebih unggul dibandingkan semua orang di Sekte Elang Langit. Saat Yin Tiezhang sudah dikalahkan Yang Xiao dengan hormat berharap kepada Raja Elang Langit Alis Putih untuk segera membubarkan partainya dan kembali ke puncak terang untuk kembali mengambil tugas yang sudah diberikan kepadanya sebagai salah satu raja penjaga di Sekte Ming. Beberapa kali ia pun diserang oleh kelompok Sekte Ming lain karena ketidakpuasan mereka atas pilihan sikap Yang Xiao. Tetapi Yang Xiao selalu mampu lolos dan sesudahnya ia selalu memaafkan dan menjelaskan kepada mereka semua, bahwa ia telah berupaya untuk menyelamatkan semua anggota Sekte Ming, tetapi karena banyak hal mungkin beberapa di antaranya tidak terpegang, karena segala sesuatu ia selesaikan seorang diri. Dua contoh di atas menunjukkan beberapa hal tentang Yang Xiao. 1. Yang Xiao sangat setia terhadap tugasnya sebagai utusan Sekte Ming. 2. Ia tidak benar-benar menginginkan posisi ketua, tetapi ia tetap harus berusaha menjaga aturan Sekte Ming sebagai tangan kanan ketua yang hilang. Tapi tetap saja tidak semua perbuatan baiknya dilihat tokoh lain. Hingga akhirnya saat Sekte Ming diserang ke-6 partai lurus, mereka semua berkumpul di aula puncak terang. Mereka datang sebagai seorang anggota sekte, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau mendapat perintah dari Yang Xiao. Keadaan ini menyulut perdebatan yang bahkan berujung pada pertarungan. Zhou Dian dan Wei Yi Xiao berusaha menyerang Yang Xiao. Di luar dugaan mereka,
Yang Xiao mengerahkan jurus memindah langit dan bumi hingga semua tersedot dalam pusaran tenaga dalam Yang Xiao. Malang nasib mereka, Cheng Kun tiba-tiba datang dan melompat menyerang Yang Xiao, yang membuat semua orang saat itu terluka. Singkat cerita, akhirnya Wu Ji datang menyelamatkan semua tokoh Ming yang terluka saat itu dari serangan ke-6 Sekte Lurus. Saat posisi ketua sekte digantikan oleh Wu Ji, Yang Xiao pun tetap menjadi sosok yang penting di sekte Ming. Dalam banyak hal Zhang Wuji selalu meminta pendapat dan pandangan Yang Xiao saat Wu Ji mencari sebuah solusi dalam perkara yang terjadi di sekte Ming. Kecerdasan, kebijaksanaan dan pengetahuannya sangat membantu Wu Ji dalam usaha mencapai tujuan-tujuan sekte Ming di era Zhang Wuji. Bukan hanya itu, keahlian kungfunya pun sangat berguna dan diakui sebagai yang terunggul oleh Zhang Wuji, sehingga saat ia harus menghadapi 3 tetua Shaolin yang menjaga penjara Xie Sun, Zhang Wuji meminta Fan Yao dan Yang Xiao untuk membantu melawan mereka bertiga. Yang Xiao pun selalu berusaha sekuat tenaga mengemban tugas sebagai seorang utusan yang harus menjaga kelangsungan hidup sekte Ming dan kehormatan ketua partai Ming. Sehingga saat tokoh lain di sekte Ming menolak keputusan Zhang Wuji membawa Zhao Min, Yang Xiao pun dengan tegas dan marah, ia berkata siapapun yang akan mengancam kehormatan ketua sekte Ming, ia sendiri yang akan membunuhnya. Semua terdiam saat itu, hingga saat Wuji dan Zhao Min sudah pergi. Ia meminta maaf kepada semua orang atas perkataan kasarnya, ia mengerti apa yang semuanya inginkan, tetapi menjaga hormat terhadap ketua Zhang Wuji, yang sudah sangat berjasa terhadap sekte Ming tetap harus dilakukan dan diusahakan. Pada akhirnya setelah dinasti Yuan ditaklukkan, Zhang Wuji pergi dan menyerahkan posisi ketua kepada Yang Xiao. Yang Xiao terjebak cinta dengan Ji Xiaofu, salah satu murid Mei. Kisah cintanya tidak disetujui oleh Biksu Mi Jue yang sangat membenci Yang Xiao dan sekte Ming. Hingga dalam kebimbangannya, Ji Xiaofu pergi meninggalkan Yang Xiao dan berpesan kepadanya untuk tidak mencarinya. Hingga setelah 10 tahun berpisah, Wu Ji kecil datang membawa seorang gadis kepadanya dan mengaku ia adalah putrinya dengan Ji Xiaofu. Putri itu bernama Yang Bu Hui yang artinya tidak ada penyesalan. Bu Hui dan Wu Ji pun bercerita bahwa Ji Xiaofu sudah mati, dibunuh oleh gurunya sendiri karena tidak mau membunuh Yang Xiao. Satu hal yang menarik dari kisah ini adalah, hubungan cinta tulus yang terlarang ini menciptakan perasaan getir yang mendalam. Lalu dengan heroik Wu Ji kecil berusaha membawa Bu Hui dari lembah kupu-kupu menemui ayahnya Yang Xiao di puncak terang. Wu Ji dengan tanggung jawab ia berupaya sekuat tenaga mengantarkan Bu Hui setelah mendapatkan amanah atau pesan terakhir dari Ji Xiaofu sebelum meninggal. Kisah ini sebenarnya sangat menarik, tetapi dalam cerita layar lebar, kisah ini dipangkas bahkan di Kung Fu Cult Master Jet Li. Semua tokoh ini dibuang mengingat waktu yang cukup pendek dibanding dalam produksi film serial. Masih banyak yang menarik di sini. Kisah Yang Xiao, Ji Xiaofu, Bu Hui dan Zhang Wuji akan kita ulas tersendiri di konten berikutnya. Maka like and subscribe channel ini dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah Wuxia.